Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas di awal ya, yaitu tentang menggali potensi bisnis dengan SaaS. Nah, pada video kali ini beberapa materi utama yang kita bahas adalah pendahuluan, kemudian keuntungan SaaS bagi pelanggan, kemudian keuntungan SaaS bagi perusahaan, tantangan dalam bisnis SaaS, contoh bisnis SaaS terkenal, dan kesimpulan. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Nah, kita akan mengenal SaaS terlebih dahulu ya. Mungkin sering mendengar atau barangkali baru pertama kali mendengar istilah dari SaaS. Nah, SaaS ini merupakan kependekan dari Software as a Service ya, yaitu model bisnis yang semakin populer dalam industri teknologi. Nah, di mana perusahaan menyediakan layanan yang berupa software gitu ya. Dalam model bisnis ini, perusahaan itu memberikan akses ke software yang mereka buat ya, atau mereka sediakan, dan tentu dengan perantara internet. Nah, sebagaimana jenis yang lain. Jadi SaaS itu merupakan salah satu bagian dari cloud computing ya. Jadi komputerisasi berbasis awan gitu. Jadi melewati internet. Nah, di sebelah kanan ini ada gambarnya ya, pembagian model-model dari cloud computing. Nah, di sini kita lebih jelas ya. Untuk SaaS ini letaknya ada di sebelah sini, paling kanan. Di mana yang warna orange itu adalah other manage atau di-manage-nya oleh pihak yang lain. Ya, nah sedangkan yang warna hijau ini di-manage-nya oleh pengguna ya, atau kita selaku pelakunya. Berarti artinya semakin banyak warna orange ya, itu semakin banyak yang sudah di-manage oleh penyedia SaaS gitu ya, oleh penyedia SaaS. Nah, contohnya kita akan membuat sebuah layanan untuk konsumen. Nah, ketika layanan itu misalnya berupa LMS ya, atau Learning Management System untuk proses pembelajaran online. Nah, ketika kita memilih SaaS di sini ya, maka semuanya itu termasuk aplikasinya itu sudah disediakan. Jadi kita hanya menyewa aplikasinya saja ya. Kita tinggal memasukkan video pembelajarannya, materi pembelajarannya, baik itu slide ya, kemudian teks, video, kuis, dan sebagainya. Nah, yang lainnya ini sudah di-manage oleh pihak yang lain atau penyedia SaaS ya. Jadi softwarenya sudah disediakan. Nah, ini yang paling mudah. Nah, dulu ya, sebelum ada perusahaan cloud computing itu semuanya ada di sini. Ya, jadi dari mulai jaringan, kemudian penyimpanan, server, dan sebagainya itu dikelola sendiri ya, atau kolaborasi. Nah, semakin ke sini ya, ada penyedia infrastruktur. Jadi kita memanage dari sini sampai ke aplikasi. Kemudian ada platform as a service. Jadi kita hanya mengelola data dan aplikasi. Ya, dan sekarang ada yang lebih mudah lagi, yaitu SaaS ini ya. Jadi semuanya sudah termanage, kita tinggal menggunakan saja mengisi konten ya. Jadi sudah dibentuk misalnya berupa toko online ya, SaaS-nya itu berupa kursus online atau apa, kita tinggal mengisi kontennya saja. Sedangkan pengelolaan pembaharuan aplikasi, data, dan sebagainya ini sudah diatur. Mungkin sekitar kira-kira seperti itu ya untuk perbedaannya ya. Yang jelas kita mendapatkan poin utama bahwa semakin ke arah kanan ini manajenya semakin mudah oleh kita, untuk kita ya, karena sudah dibantu oleh pihak yang lain gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ya, slide selanjutnya, yaitu tentang keuntungan bagi pelanggan terlebih dahulu. Apa sih keuntungan SaaS bagi pelanggan? Nah, di sini tentu kita sering menggunakan misalnya Canva gitu ya, atau aplikasi yang lain yang bisa dibuka di beberapa perangkat
ya. Kalau dulu ketika kita menginstal itu hanya di perangkat tertentu, ya, tidak dibantu oleh internet. Nah, sedangkan dengan menggunakan SaaS ini, ya, tentu syaratnya harus ada internet kan ya. Nah, namun keuntungannya, ya, pelanggan itu sebagai pengguna tidak perlu lagi membeli lisensi, ya, tidak perlu membeli lisensi perangkat lunak atau hardware, ya, karena semuanya sudah disediakan oleh penyedia layanan. Ini kalau misalnya contohnya kita sebagai developer atau pengelola LMS, misalnya kita memiliki banyak siswa, ya. Nah, kita tidak perlu membuat LMS-nya, ya, kita tidak perlu menyediakan hardware-nya, ya, semuanya sudah disediakan seperti tadi, ya. Ini sudah warna oranye semuanya. Nah, kita tinggal menjalankan saja, kita mengisi konten LMS-nya apa saja gitu ya. Kemudian SaaS juga memberikan fleksibilitas tadi, ya, seperti saya sampaikan bahwa dengan menggunakan SaaS ini pengguna menjadi lebih fleksibel, bisa digunakan di mobile, ya, di TV, di apa saja, ya, yang penting bisa mengakses browser gitu ya, seperti Google Chrome, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian keuntungan bagi perusahaan, ya, keuntungan menggunakan SaaS bagi perusahaan itu apa saja? Nah, tentu keuntungannya itu banyak, ya. Hanya di sini dua yang utama, yaitu yang pertama memungkinkan untuk mencapai pasar yang lebih luas, ya, dimana dengan adanya kolaborasi atau penggunaan internet dalam aplikasinya, ya, menjadi aplikasi online. Nah, tentu bisa diakses dari mana saja, ya. Jadi software kita bisa diakses dari mana saja, tidak berbatas wilayah, ya, selama bisa mengakses websitenya atau softwarenya melalui browser, sehingga perusahaan dapat menjangkau pelanggan dari seluruh dunia, ya. Makanya bisa menggunakan beberapa bahasa, ya. Kemudian selain itu keuntungan bagi perusahaan yaitu dalam proses pembaruan software itu menjadi lebih otomatis, ya. Jadi tidak perlu penggunanya itu mendownload dulu updatean, kemudian diinstal ulang, harus ada dokumentasi dan sebagainya. Jadi bisa lebih otomatis, ya. Ketika ada kesalahan bisa diupdate, kemudian semua yang menggunakan atau penggunanya itu semua mendapat updatean, seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tantangan, ya. Tadi kita sudah membahas keuntungan untuk pengguna, ya, untuk perusahaan, dan selanjutnya tentu dalam hal ini tantangan akan selalu ada, ya. Namun tantangan di sini harus dihadapi, dan jika berhasil menghadapinya tentu akan menjadi sebuah peluang. Nah, karena peluang itu biasanya ditutupi oleh sebuah tantangan atau beberapa tantangan gitu, ya. Nah, kemudian tantangannya apa saja sih? Yang pertama, ya, tantangannya itu adalah dengan bergabung atau masuk ke dalam bisnis SaaS ini tentu menuntut perusahaan untuk lebih inovatif, ya, karena perkembangannya, pembaharuannya itu sangat cepat, ya. Jadi selalu ada update, jadi persaingannya cepat, maka harus inovatif. Itu tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua, tantangannya itu adalah untuk memulainya itu memerlukan investasi awal yang besar, ya, karena harus membangun infrastruktur dan mengembangkan software ini ketika kita ingin menjadi penyedia SaaS. Nah, tetapi kalau misalnya kita menggunakan SaaS-nya ini, ya, seperti LMS sudah disediakan, nah maka itu akan menjadi lebih mudah lagi, ya. Baik, selanjutnya yaitu contoh bisnis SaaS yang terkenal, ya, ada banyak, ya. Ini beberapa saja, misalnya Dropbox, Salesforce, dan Slack, ya. Ini bisa di search, ya, silahkan. Kemudian kita langsung ke pembahasan
terakhir ya, yaitu kesimpulan. Nah, dari video dari awal yang sudah kita bahas sampai saat ini, kita sudah mendapatkan informasi mengenai keuntungan untuk pelanggan perusahaan dan tantangannya. Tentu sudah ada gambarannya untuk kita, dan poinnya adalah karena cloud computing atau SaaS ini masih di tahap awal gitu ya. Sebetulnya tidak terlalu awal, namun masih memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang gitu ya. Nah, maka ini menjadi pilihan yang menarik bagi kita ya, atau bagi perusahaan teknologi, atau bagi kawan-kawan yang ingin mencoba peruntungan di dalam bisnis SaaS ini, karena peluangnya masih sangat terbuka lebar gitu ya. Dan di akhir video ini dari rebrandweb.id ini ingin menyampaikan beberapa SaaS yang siap di rebrand ya, diberi merek ulang dan siap dijual juga. Yang pertama itu adalah rebrand toko digital, kemudian rebrand kelas bisnis, rebrand Elementor, Walimah Web ya, rebrand Canva, rebrand Ramadan, rebrand PowerPoint 1-3, kemudian rebrand LMS, rebrand toko konten 1, toko konten 2, rebrand sinematografis, dan rebrand DigiPro ya. Nah, dan selanjutnya itu coming soon ya. Nanti kalau teman-teman daftar di awal sekarang sebelum pre-launch ya, sebelum di-share ke publik, maka teman-teman bisa mendapatkan update ya ketika nanti bertambah SaaS-nya ya. Walaupun tidak dipastikan jangka waktu pertambahannya apakah 1 minggu sekali atau mungkin 2 bulan sekali ya. Yang jelas ketika kita ada SaaS yang baru, nanti di grup diinformasikan dan juga di website, dan tentu kawan-kawan akan otomatis mendapatkannya. Dan di awal ini untuk pendaftarannya langsung ya, di bundling. Jadi sekali daftar akan aktif semuanya. Nanti kita buatkan akunnya dan bisa di login di websitenya langsung ya. Sedangkan nanti ada kemungkinan kita bisa membukanya atau menjualnya secara satuan gitu ya. Jadi mumpung ada kesempatan, silahkan manfaatkan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan mengisi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.